teman-teman, aku coba bahas di sini mengenai Stratnas ya. Yang kemarin kita udah bahas mengenai pendahuluannya ya. Sini ada pendahuluan, visi misi, dan berikutnya aku coba share sesuatu yang memang very close to my heart lah ya, maksudnya mengenai data dan infrastructure, karena bagian ku di sini adalah dari sisi engineeringnya, dari industri ya. Nah, di sini aku coba jelasin masalah-masalahnya dulu ya. Ya, seperti biasa ini bukan hanya masalah di Indonesia sebagai keseluruhan, tapi di setiap perusahaan yang aku pernah hinggapi, masalah ini selalu ada dimanapun itu, mau di enterprise, startup, mau di uh, government dan yang lain-lain, itu pasti ada masalah ini gitu ya, karena datanya standar. Even waktu aku di oil and gas yang notabene ada keterlibatan di energy stick, itu standarisasi dibuat untuk bukan meniadakan ya, tapi maksudnya meminimalisir hal-hal seperti ini, karena kolaborasi antara perusahaan, antara vendor dan yang lain-lain itu perlu dibentuk. Apalagi kita ini kan Indonesia gede banget ya, tersebar di beberapa pulau, terus institusinya ada banyak, industrinya juga banyak, beraneka ragam ya gitu ya. Dan banyak sekali hal yang harus standar, dan biasanya penyimpanan datanya itu masih tersebar gitu ya. Sebenarnya even pun dia tersebar, kalau memang easy to access ya, tetap bisa dikontrol dari pusat, sebenarnya nggak masalah. Karena kalau misalnya kita bangun sesuatu yang kita mau nyemplungin semua ke situ, itu agak ribet karena data Indonesia pasti gede banget gitu ya. Jadi kita harus cari cara gimana supaya data-data yang silo itu tetap kelihatan kayak unified view dari user ya. User dalam artinya pengguna data atau consumer datanya ya. Ini masalah-masalah yang lazim ya, duplikasi data, terus infrastrukturnya juga duplicate gitu ya. Datanya ada di sini, datanya juga ada di sana, terus begitu kita lihat itu semua, kita nggak tahu mana yang latest updated, atau ada yang harus di merge, atau mungkin itu masih valid atau enggak. Biasanya di share dari email dan yang lain-lain ya, atau even spreadsheet di Google Spreadsheet gitu. Jadi yang dikasih link-linknya gitu, jadi ribet jadinya kalau mau ngolahnya secara terintegrasi ya. Dan masing-masing punya toolsnya sendiri ya, dan nggak standar. Jadi kalau misalnya seperti itu ya, mau nggak mau harus ada standarisasi ya, dan harapannya itu adalah satu data ya. Di sini negara juga membutuhkan data-data ya, dari institusi ya pasti, tapi dari industri dan juga community untuk melaksanakan tugasnya. Misalnya COVID ya, ini kan butuh sebenarnya data-data dari kesehatan, dari institusi kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan yang lain-lain, supaya kita bisa lebih real time untuk mengambil decision gitu ya. Nah, tapi even pun kita punya akses ke sana, tetap ada rules ya of the game dari data privacy dan otorisasi terhadap penggunaan data. Untuk apa? Ya supaya terlindungin gitu ya, karena data kesehatan itu very very sensitif lah pasti ya. Ya, itu pasti setiap industri ada etika dalam penggunaan data, terutama medical health ya. Dan itu masih kita harus cermati bareng apa yang bisa di-share, apa yang menjadi tanggung jawab dari government, dan policy apa yang harus dikeluarkan, dan juga yang terakhir itu adalah apa kewajiban dari rumah sakit untuk hal-hal yang sensitif seperti itu gitu ya. Dan rumah sakit pasti punya standar
operating procedure juga kan, dan itu biasanya comply kepada internasional dan juga ada standarisasinya gitu. Di oil and gas saja ada gitu ya, di situ juga ada, banking ada, dan yang lain-lain. Jadi masing-masing institusi pasti punya standar gitu ya. Nah, kita dari sisi engineering partnya ya berarti kita harus follow standar untuk menggabungkan itu semua, dalam artian nggak dibawa ke satu tempat sendiri, tapi dia diintegrate gitu ya, supaya kelihatannya kayak unified view yang gampang dipakai oleh consumer datanya ya. Karena pada akhirnya itu data disimpan mau dipakai gitu ya, untuk ngambil insight yang actionable, artinya bisa diambil action terhadap data itu. Kalau enggak ya sama aja, itu jadi kayak tempat pembuangan sampah gitu kan jadinya. Nah, dengan seperti itu harapannya dengan data-data itu ada sampel data yang valid ya. Ini dari industri juga harus kontribut gitu, dari banyak kan startup di Indonesia gitu ya, misalnya kayak Kata, Notflux, terus ada Prosa dan yang lain-lain yang mempunyai kompetensi yang tinggi di bidang ini gitu. Even memang datanya nggak boleh semua di-share karena ada part-part yang mereka punya edge untuk kompetitif ya, ada value editnya gitu. Nah, tapi ada data yang bisa mungkin di-share untuk jadi gambaran dan baseline secara nasional gitu. Jadi orang juga bisa belajar gitu ya. Data audio yang udah di-annotate itu kan ada bahasa kita gitu. Ada kata yang bisa dengan NLP dan natural language understanding-nya, document comprehension dan yang lain-lain, dan vision ya kayak Notflux gitu. Nah, jadi ini bisa digunakan ya untuk research, pendidikan dan juga industri ya. Jadi ada kompetisi dan ada kolaborasi. Jadi itu bukan kayak zero sum game juga, enggak sih. Kita pengennya win-win game gitu ya. Nah, dengan banyaknya produsen data dan konsumen data, pasti harus ada sistem penghubungnya ya. Kalau enggak, nah kita sama kayak silo-silo itu ya, jadi nggak bisa dikolaborasikan. Data itu akan interesting kalau memang dia enrich, diperkaya dengan data-data lain, mau data structured, unstructured, itu bisa dilihat secara apa ya, komprehensif gitu, kayak 360-nya lah, maksudnya kayak 360 of the Indonesian people gitu ya, penduduk Indonesian citizen. Jadi kita bisa ngelihatin, oh sebenarnya dia pendidikannya seperti apa dan ini, tapi digunakan untuk kepentingan yang lebih baik untuk kemakmuran Indonesia gitu ya, dan kesejahteraan umatnya. Nah, di sini ada disinggung tentang satu data, dan ini silo ya, kayak industri, university dan yang lain. Sebenarnya kita punya banyak nih data center ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini gede banget sebenarnya. Ya, mungkin belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, tapi ya kita mungkin bisa start dari sini gitu. Existingnya yang ada diutilize supaya kita nggak dituduh untuk buang-buang karbon ke udara gitu, karena ini kan listrik ya, CPU-nya spinning ya kan, GPU-nya spinning, dia butuh energi ya. Sementara kita targetnya 2040 net carbon zero for the whole world ya. Jadi kita juga participate di situ. Jadi kita gimana caranya ya, bikin code yang efisien, pakai sesuatu yang memang mendukung tentang efisiensi dan penggunaan nggak buang karbon terlalu gede ya kan. Misalnya ada teknologi kayak ARM processor ya, ada juga yang kayak TPU dan yang lain, dan itu memang harus kita manfaatkan. Dan nanti dengan adanya cloud yang akan datang, udah ada berapa yang datang ya, dan mungkin Microsoft dan yang lainnya akan datang juga lagi, kita bisa manfaatkan itu dan mungkin juga di-combine dengan existing infrastructure yang ada dari cloud nasional dan yang lain-lain. Itu kan bisa berkolaborasi sebenarnya. Jadi
nggak semuanya harus hidup semua gitu kan, karena mahal, satu pasti mahal, terus energinya yang disedot juga gede banget, data center kan, terus banyak hal yang memang harus dilihat kalau misalnya kita mau menerapkan infrastruktur di bidang data, karena memang itu very very CPU GPU intensif gitu ya, nggak hanya storage ya. Kalau storage ya kita bisa simpen gitu ya, misalnya banyak penyimpanan yang cheap ya kan, kita bisa store. Tapi kalau CPU GPU dan yang lain itu kan kalau dia kerja itu menghasilkan panas ya, itu ngambil energi dan yang lain-lain gitu. Masalahnya kalau misalnya kita punya server on premise, kita nggak bisa lakukan apa-apa selain hidupin itu terus. Tapi kalau misalnya memang di cloud, dia kalau misalnya nggak dipakai ya elastis gitu. Even dia memang akan di-share ke yang lain gitu kan. Dan misalnya pun kita nggak make, yang lain bisa jadi make itu gitu. Jadi nggak maksudnya nggak diokupai satu aja gitu. Jadi istilahnya kayak berbagi lah ya. Nih, ini ada cloud multinasional ya, kayak AWS ya kan, Azure gitu dan yang lain gitu. Nah, ada storage komputasi ya, paling basically big data itu adalah scalable storage dan computation ya. Aku udah pernah jelaskan ini. Nah, kalau misalnya cloud native, dia modelnya adalah unlimited storage but cheap ya, murah tapi komputasinya elastis. Kalau nggak diperlukan dia mati ya, which is itu yang paling kita pengen. Karena kalau hidup terus habisin listrik, kalau habisin listrik karbonnya juga naik gitu kan, kebutuhan energi nasional dan bandwidth dan yang lain-lain itu bakalan kena. Jadi kita harus eh, hemat ya, efisien dalam penggunaan resource, nggak kayak pakai GPU udah nggak dimatiin gitu kan, banyak yang jebol kayak gitu kan. Tapi yang ini kita memang benar-benar ya, ini mainan mahal ya, to be honest ini mainan mahal yang memang diperlukan untuk apa, kemajuan Indonesia ya. Jadi ini harus digunakan secara tepat, guna tepat sasaran dan efisien. Ya, dengan adanya cloud ya tetap aja datanya kita nanti kan masuk ke cloud itu gitu. Makanya kita harus bikin policy, itu kemungkinan diatur di satu data, mana yang masuk ke sana, mana masuk ke kita, dan kita harus bisa acquire data itu secara total dan juga itu didispose gitu ya. Jadi data itu nggak selamanya harus disimpan gitu. Ada data yang memang kalau kita ketahuan nyimpan jadi liability gitu ya kan. Jadi dituntut kita malah gitu. Itu kan datanya harusnya hilang gitu. Kenapa lu simpen terus gitu kan. Nah itu yang perlu kita wanti-wanti gitu. Karena ini nggak hanya permainan nasional tapi global juga ya. Nah itu dia. Nah ini adalah keamanan ya. Karena data yang disimpan di big data platform itu adalah raw data. Jadi setiap kali ada data, kita fokusnya adalah menyimpannya itu as raw as possible. Karena apa? Kita nggak tahu apa kebutuhan yang masa depan. Jadi kita nggak bisa langsung agregat baru raw datanya hilang gitu, nggak bisa gitu. Karena kalau misalnya datanya itu nggak dikumpulkan dari awal, nggak akan bisa kita ngedrive insight yang membutuhkan data itu. Ya, misalnya kalian pengen analisa sebenarnya aplikasi ini dipakai dari Android versi berapa, masih ada nggak yang pakai versi 2.0 gitu kan, karena kan jaga compatibility. Tapi dari sisi kita engineer itu adalah cost karena maintain multiple version. Tapi kalau misalnya kita memang mau ngedrop support ke dalam satu versi, ya kalau memang nggak ada lagi yang pakai, ya why we spend our valuable resources into that part gitu kan, kita bisa discharge gitu. Nah jadi kalau misalnya itu memang udah drop ya nggak apa-apa, tapi itu membutuhkan data, misalnya data dari user agent yang dikumpulkan dari browser, dia ngaksesnya dari mana ini aplikasinya dan segala macam, itu kan bisa dideteksi ya. Tapi kalau data user agent dari browser, dari Android application-nya dan yang lain nggak disimpan, ya nggak bakalan bisa
akhirnya yang dilakukan ya mungkin minta data dari dari apa perusahaan telekomunikasi atau gimana gitu ya, dan itu another story ya kan. Jadi kita bertanggung jawab dengan mengumpulkan data interaksi terhadap kegiatan pengguna dari software yang kita pakai sesuai dengan privacy policy yang berlaku, dan harus ada konsen dari si penghasil data ya. Jangan sampai kita kayak maling data gitu terus kita pakai untuk kepentingan company kita, ya ya udah gitu lari gitu ya kan. Cuma nggak bisa gitu ya. Jadi setelahnya makin lama orang makin aware tentang masalah privacy ini, jangan jadi zero sum game gitu ya, atau even negatif gitu, artinya consumernya disedot datanya cuma dia nggak dapat benefit apa-apa gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, privacy tadi ini udah ya, anonymous ya kan. Kan ini kan masalah privacy, makanya blockchain apa segala macam itu hidup karena di situ ada anonymity gitu kan. Walaupun kita harus gali lagi sebenarnya penggunaan yang benar secara nasional itu seperti apa ya. Jadi ini akses internet ini masalah, apalagi yang pendidikan susah dia dapat internetnya kan. Apalagi negara kita ini gede banget ya, gede banget. Jadi repot ngurusnya juga gitu kan, karena ya satu infrastrukturnya ya nggak memadai dari sisi digital gitu kan. Jadi kita itu harus aware juga gitu gimana caranya supaya itu apa dengan, jadi dia decentralize penyediaannya tapi terkontrol secara nasional gitu. Jadi ya nggak mungkin kita connectin semua ke sini, bebannya sini ya. Memang harus terdistribusi dan decentralize ya kan, dengan koordinasi yang benar. Oke, ini OpenAI ini adalah kolaborasi AI internasional ya yang difunding oleh perusahaan-perusahaan besar juga. Ya kan di sini kalian bisa lihat apa-apa aja kemajuan yang ada di baru ya. Kalau misalnya kalian mau lihat ini OpenAI, kalian bisa cek deh. Ya kan kalau misalnya di sini ya, .com. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini banyak terobosan yang bagus dari mereka, ya kan? Dan juga kita bisa manfaatkan untuk kepentingan nasional ya. Jadi untungnya seperti itu ya. Jadi di sini kalian bisa banyak research-nya, kalian bisa baca ya. Dan juga itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan nasional. Akan tetapi itu butuh infra, misalnya computation power. Itu yang tadi itu kan ada dari institusi ya kan. Yang ini tadi yang aku tunjukkan tadi di atas sama kalian. Ini ada government, ada dari university dan yang lain-lain gitu kan. Jadi itu bisa dikolaborasikan gimana caranya supaya bisa di-share ya. Jangan hidup terus listriknya terus nggak diapa-apain gitu kan. Pada bisa dipakai sama misalnya yang lain. Misalnya ada orang yang mau belajar gitu ya. Ini ada yang lain, tapi ini adalah langkah menuju ke sana gitu ya. Jadi ada konsol yang akan berhubungan dengan data-data center ya, dan nanti share infrastructure. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat ya di komunitas mereka itu pengen belajar big data tapi nggak ada toolsnya, dalam artian laptopnya nggak mumpuni untuk diinstal barang-barang berat dari big data ya. Even pun dengan adanya teknologi cloud, banyak juga yang nggak punya kartu kredit gitu. Karena mereka takut juga gitu nanti kesedot gitu kan. Banyak juga yang cloud yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan itu dan bijak gitu. Kalau memang itu dikontrol secara nasional, itu akan lebih baik gitu. Karena kalau misalnya bandwidth yang dipakai bandwidth nasional kan. Kalau misalnya kita connect ke sana, ya enaknya itu kalau misalnya pakai cloud itu cepet tuh downloadnya. Tapi di lokal mereka gitu, kalau keluar itu bayar gitu contohnya. Dari itu harus diperhitungkan. Gimana caranya kita memanfaatkan infrastruktur lokal, kolaborasi dengan cloud, ya kan? Dari sisi kedekatan network, dari sisi apa namanya,
efisiensi dan yang lain-lain itu bisa kita manfaatkan dan kolaborasikan karena kita harus optimize secara global ya, system thinking. Jadi kita harus perhatikan banyak parameter di sini. Nah, dengan banyaknya IoT, ya kan device-device, terus istilahnya kepentingan dari nasional, ya banyak interkoneksi antara device-device. Jadi yang komunikasi itu mesin to mesin automation gitu ya. Nah, kalau misalnya mesin-mesin yang komunikasi, berarti ada standar interaksi, ya kan? Ada API untuk transfer data, ya kan, komunikasi data, dan juga skemanya seperti apa. Artinya, ya dia ngirim apa gitu, formatnya mungkin apa, Avro atau Parquet atau Aero gitu kan. Nah itu banyak standar internasional yang memang sebenarnya udah bisa kita pakai gitu, itu open source semua, which is itu good for us gitu. Akan tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita karena teknologi yang berasal dari luar ya itu diciptakan sesuai dengan kebutuhan budayanya mereka ya, dan itu harus kita adaptasikan ke kita gitu. Jadi ya kan mereka nggak ada di sana apa namanya kayak lenong maksudnya ada yang spesifik di bangsa kita yang mereka nggak punya. Nah itu kita harus adapt gitu. Misalnya kayak kerajinan tangan, batik dan yang lain-lain ya. Nggak bisa kita langsung pakai tools-tools mereka gitu. Kita harus cari cara gimana kita oh gitu. Berarti ada saintis kan dia mempelajari struktur fenomena sampai nanti akhirnya terciptalah ilmu yang kita bisa pakai dari sisi engineering to create new stuff for our country. Jadi yang sesuai gitu. Jangan sampai kita paksakan budaya luar ke kita ya, teknologinya ya downgrade di sini. Maksudnya degradasi gitu. Jadi kita harus bisa produksi sendiri gitu dengan menggunakan baseline mereka. Nah ini render token ini menarik, ini dari blockchain juga ini ya kan, dari industri render token ya. Sini kalian bisa lihat ini adalah network yang menyumbangkan GPU-nya untuk untuk rendering ya, ya kan. Nah, untuk rendering misalnya kalian butuh untuk 3D gitu kan, atau misalnya kalian mau pakai untuk AI dan yang lain-lain, ini bisa dilakukan, tapi ini global. Nah, gimana caranya kita bisa membuat atau meng-create hal serupa dengan kebutuhan bangsa kita, karena kita banyak banget tersebar kan ya. Di Indonesia ini gede gitu kan, maksudnya pulaunya puluhan ribu, baru misalnya ada yang di pulau kecil, pulau apa gitu kan. Jadi gimana caranya untuk share resource kalau misalnya semuanya tersebar gitu. Nah berarti harus ada intelligent proximity antara networknya, locationnya, datanya di mana, compute yang tersedia di mana, nah dia di copy di mana, atau code-nya aja yang dikirim ke sana tapi dia dekat data, contohnya kayak gitu. Jadi itu konsep dari computer science yang bisa dimanfaatkan untuk otomas. Oke, computing juga bisa dimanfaatkan gitu ya. Ini laboratorium. Nah, kalau misalnya udah ada superkomputer center nasional, ya kita bisa jadi kayak sentral ya. Jadi bisa uh, tumpangin ke sana gitu, dan istilahnya terintegrasi dengan banyak hal dengan policy yang M2M juga gitu. Nah, either mau pakai smart contract apa segala macam, jadi istilahnya nggak terlalu banyak proses manual untuk approval dan yang lain-lain gitu. Jadi memanfaatkan teknologi yang udah existing untuk kebutuhan nasional gitu kan. Dan itu jadi milik kita ya. Ini software belajar, ya tetap harus ada infrastrukturnya. Mereka mau gimana belajar online gitu kan, kalau internetnya nggak ada, kalau misalnya servernya nggak ada gitu, terus mereka mau buka dari laptop yang nggak mumpuni juga nggak bisa, mungkin device-nya juga terbatas, mungkin hanya ada yang punya smartphone, bisa nggak, gimana caranya kita supaya dari smartphone aja dia bisa gitu kan. Gimana caranya memanfaatkan apa yang mereka punya sekarang untuk memakai ini gitu. Ya mungkin kalau internetnya nggak ada, ya kemarin ada yang pakai radio itu gimana caranya ya kan, bisa nggak kita ciptakan sesuatu di bidang itu gitu. Nah karena sekarang banyak juga yang tenaga-tenaga yang memang available ya, dalam artian mencari kerja, ya kemungkinan yang bisa dimanfaatkan dari non formal gitu ya.
dan untuk pelatihan dan otodidak. Karena kalau udah dari pendidikan itu udah given semua, dan tugasnya seperti yang aku jelasin di sebelumnya, pada waktu itulah kita bisa mendidik, ya. Gimana caranya learning how to learn, dan they want to do so. Jadi artinya mereka pengen gitu ya, bukan gara-gara dipaksa. Jadi mereka bisa berdiri di kaki sendiri gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih, karena kalau aku kan evangelis di bidang data engineering, jadi aku bahas itu dulu ya. Ini tentang data pipeline, data storage ya. Gimana cara kita memodelkan, terserah mau pakai data vault atau white table atau mungkin star schema dan yang lain-lain. Tapi itu basically mengenai data modeling. Pengetahuan tentang database di sini harus penting banget ya. Misalnya kan pada akhirnya kita menentukan struktur data yang efisien untuk kebutuhan yang mana ya. Kalau data warehouse itu untuk kebutuhan analytics, business intelligence, prediction, prescription dan yang lain-lain. For helping their business or institution goal ya. Nah, ada ETL juga, extract, transform, load, artinya ini untuk data integrasi. Ada data yang banyak, gimana caranya kita bisa join multiple data from multiple sources supaya kita dapat actionable insight ya. Ini advanced programming knowledge ya, basically meliputi big data, itu distributed system pastinya ya kan, mengenai apa namanya lagi ya, distributed system, networking, computer architecture juga, dan operating system, dan ya banyak hal ya. Maksudnya big data itu banyak banget itu komponen-komponennya, utama misalnya kayak konsensus, tentang reliability, dan even monitoring, operation dan lain-lain itu banyak banget ya. Itu ada tekniknya di software engineering. Jadi itu bisa dimanfaatkan juga untuk nge-support data engineering, karena data ini masih baru, konsep dalam artian ilmunya nggak baru sih, cuma maksudnya dipakainya baru-baru ini untuk menuju ke arah kecerdasan artifisial kita. Hadoop dan lain-lain ini sebenarnya nggak specifically Hadoop ya, tapi Hadoop itu yang pertama kali kick off big data movement itu dari situ ya. Nah, tapi sekarang udah banyak yang bisa nge-replace ini walaupun masih ada legacy. Nah, ini kita harus tetap monitor karena tiap hari pun ada tools baru yang muncul ya. Jadi kita harus benar-benar lihat komponen utama penyusunnya apa, fundamentalnya apa. Nah, aku di dalam kotak itu mau ngisi apa? Misalnya storage, aku mau pakai apa? NAS atau SAN atau apa, whatever. Kita baru tentukan gimana. Jadi setelahnya big picture-nya dulu gitu. Jadi kita mau pilih Hadoop, mau apa, is fine gitu. Bisa aja kalian pakai yang S3 atau misalnya Minio yang open source, atau kalian mau pakai compute-nya pakai Spark, atau mau pakai model GPU kayak Blazing DB dan yang lain-lain. Itu kalian bisa manfaatkan di sini. Jadi ini adalah teknologi untuk data infrastructure. Ya ini pastilah ya, karena kita interfacing ke data platform atau big data platform dan analytics platform, itu pasti menggunakan Python atau SQL biasanya ya, atau bahasa-bahasa query language yang lain, misalnya kayak di graph ada kayak Gremlin, terus apa Chipper, baru Sparkle dan yang lain-lain, itu banyak banget ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu interaksinya gimana gitu, dan ada mungkin yang memilih kejuruan lebih spesifik ke aku pengen dalamin mengenai masalah data flow atau pipeline, atau aku lebih ke optimasi dari GPU gitu ya, atau aku mau bikin machine learning model yang ringan di edge gitu, contohnya kayak gitu. Itu menggunakan konsep-konsep engineering juga gitu, dan data architecture ya. Dengan mempertimbangkan use case kita apa, kita harus bisa ngedesain end-to-end-nya gimana, skeletonnya gimana, dan nanti jalannya gimana pas production. Ya itu yang penting ya. Jadi kita nggak hanya kayak di laboratori, kita nggak jalanin gitu. Kita akan harus deploy for social impact ya, untuk dinikmati sama semua orang hasilnya gitu ya. Nah itu tugasnya data engineering. Dan yang ini ada sama mirip-mirip ya.
programming knowledge tapi mungkin nggak terlalu advance, tapi mereka paling nggak bisa basic engineering lah ya, misalnya kayak source control dan yang lain-lain gitu. Ada scripting is fine, misalnya pakai Bash atau pakai even PowerShell or shell script dan yang lain-lain gitu ya. Ada statistical ya, mungkin ini nggak terlalu advance karena biasanya di university pelajaran semester 1, semester 2 itu ada statistik ya. Reporting data viz ini mungkin bisa dari pelatihan. Nah ini tadi sama ya. Ini machine learning konsep juga dia diajarkan ya, supaya kita sebagai engineering ya akhirnya mungkin bisa bikin produk data analitik atau AI engineering kan, itu bisa menjurus machine learning ya kan. Kalian perlu pahami aja gitu, pahami fundamentalnya gimana dan istilahnya kegunaannya gimana, karena nanti kalian kan berkolaborasi, bukan kalian yang kerjain sendiri semua. Ini project gede ya, maksudnya ini national scale ya, yang membutuhkan kerjasama dari banyak pihak ya. Ini ya data scientist ya, ini mereka lebih ke how to creating a model gitu ya, creating the model. Data analis dia lebih how to provide insight for the business gitu ya. Jadi data analis biasanya deket banget dengan bisnis gitu, karena dia tahu maksudnya big picture dan yang lain-lain gitu. Data scientist dan data engineering sebenarnya serve in the pleasure of data analyst gitu, karena mereka bikin model karena lebih detail ya. Oh, cari jarum dalam tumpukan jerami ya kan. Kalau mereka formulasi business needs or institution needs gitu, atau government needs dan university needs, jadi mereka tahu lah misalnya STO budgetnya udah berapa, kita itu harus apa dan lain-lain. Dia minta tolong nanti sama data scientistnya, ini gimana, ada nggak model kayak gini itu kan. Tapi dia harus bisa nge-translate maunya secara objektif, global scale-nya apa gitu ya. Saling melengkapin lah ya. Kalau aku memang lebih happy-nya di data engineering karena memang ya nature-nya udah gitu. Pengalamannya juga banyak sini. Nah ya ini solution architect lah, ini engineering juga ya, harus tau lah pakai cloud gitu ya. Dan gimana ngedesain API yang benar, skema yang benar, terus hubungan antara data engineering backend sama front end gitu kan, sama database juga. Sistem engineering ya, ini DevOps ini sebenarnya culture ya, dan operating system, security, ada ya container, Docker, Kubernetes, dan orchestration tools lainnya yang mempermudah pekerjaan dari deployment ya. Terutama AI itu agak sedikit berbeda operationnya karena dia unik ya, unik dan data intensif, dan juga dia itu make sure kalau itu running well. Itu gimana running well, bukan hanya nggak bisa down ya, tapi maksudnya running well dalam artian ekspektasi terhadap model machine learning itu sesuai nggak dengan error rate yang kita tentukan gitu. Kalau misalnya banyak melesetnya aneh juga gitu kan, maksudnya ngapain juga di deploy maksudnya something yang memang nggak reliable gitu. Tapi setelahnya kita harus bisa have judgment juga gitu ya, maksudnya dari data ya gitu. Network yalah karena kita butuh infrastructure ya kan, bangun data center dan yang lain-lain. Ini juga dari domain specific knowledge-nya ya. Nah ini lebih tentang kolaborasi dengan undang-undang dan policy ya. Di sini ini untuk skema data ya, skema ini penting ya. Misalnya kalau kalian tahu misalnya kayak bisa pakai Afro gitu ya, ada JSON schema. Tapi aku lebih fan sama yang namanya binary sih ya, karena at the end kalau kita pakai JSON, pakai text file yang itu nggak efisien ya, karena itu bakal banyak makan CPU cycle karbon. Jadi sedapat mungkin kita pakai format yang efisien. Misalnya kalau di big data ada Parquet ya, Parquet atau Arrow yang dia memang dibuat secara desainnya itu untuk kolumnar gitu ya. Jadi istilahnya efisien dalam penggunaan dan very very compact gitu, compressed gitu, karena dia memang skemanya kolumnar gitu, enak dikompresnya. Nah REST API gitu ya,
Ini maksudnya API lah ya, nggak harus REST lah ya. Jadi sekarang ini ada teknologi kayak Aeroflight ya, Aero. Jadi istilahnya dia memang tujuannya sebenarnya nge-replace JDBC sama ODBC-nya karena itu nggak efisien banget. Itu udah teknologi lama banget kan, tapi masih dipakai sekarang. Sebenarnya itu untuk transaction ya. Jadi istilahnya something small yang kita kasih komen ke sana, dia akan proses gitu. Tapi kalau data transfer itu very very bad sebenarnya, karena dia sterilization sama deserializationnya nggak rapi gitu ya. Eh, Terlalu gede payloadnya gitu. Sementara kita pengen yang compact ya. Bandwidthnya kan nggak unlimited bandwidth kita kan, ya kan. Apalagi kalau kalian transfer dari cloud pengen keluar lagi, itu bayar gitu. Kalau bandwidthnya kalian makan gede ya kelar kita, ya bayarnya mahal tuh ya. Ini komunikasi antar mesin ya kan, efisiensi ya. Jadi datanya kecil dan gimana caranya maksimal supaya nggak banyak retry gitu. Mungkin di batching tapi dia mungkin micro batch dan failovernya gimana gitu. Oke, ini Dewan ya, oke lah. Masking dan anonymity ya, ini ada standarnya lah ya, internasional pakai misalnya GPDR dan yang lain-lain. Dan ini udah ada juga undang-undangnya, mungkin kita bisa baca. Nah ini yang penting nih. Nah gimana caranya supaya user itu yang memang benar-benar full authority untuk datanya ya. Web 3.0 ini decentralization ya. Jadi gimana caranya supaya nggak dimonopoli sama Google, Facebook, AWS dan yang lain-lain gitu kan, karena datanya itu di situ semuanya. Instagram gitu kan, Facebook, Instagram, WA, udah itu. Terus apa lagi? Twitter nggak banyak, YouTube ya kan, itu Google, banyak yang Google gitu. Terus apa lagi? Search engine mostly Google, Android Google, ya kan, ya datanya kemana gitu kan, ya mungkin data kita dipakai jadi training dataset ya kan, pastilah ya kan. Nah ini adalah teknologi yang dibangun di atas blockchain dan terdesentralisasi, yang kita itu basisnya smart contract ya. Jadi kita itu kontraknya, kalau misalnya kita punya policy ya, saya satu data gitu ya, kita bisa bikin smart contract di situ, tapi itu lebih detail ya. Dan itu memang harus secara formal di-proof gitu ya. Karena kalau misalnya ada kesalahan kita dalam mendefinisikan spesifikasi dari smart contract itu, wah itu mess ya. Jadi kalau di dunia cryptocurrency itu banyak yang jebol gitu ya. Dan istilahnya karena orang hacker kalian melihat, oh ini celahnya gini di gaming, artinya smart contractnya gitu. Jadi kita harus benar-benar fully proof dan test itu nggak bakalan ada kejadian yang memang breaching gitu ya. Nah ini bisa dilakukan seperti ini. Dan kalau misalnya yang tadi anonymity gitu ya, misalnya data privacy dan yang lain-lain gitu, kita bisa aja menggunakan kalau misalnya kalian pernah dengar homomorphic encryption. Jadi artinya kalian enkripsi datanya, tapi feature-nya itu nggak hancur gitu ya. Jadi kalian masih bisa bikin model machine learning atau AI system dengan menggunakan data yang dienkripsi itu tanpa merubah struktur dari fiturnya. Jadi menarik ya. Jadi itu komputer kriptografik lah ya, kriptografi masalah enkripsi ya kan, dengan menggunakan computer science, gimana caranya supaya fiturnya nggak rusak dan bisa kita training berdasarkan itu. Tapi kita secara kasat mata nggak tahu itu sebenarnya apa sih datanya gitu. Itu ada competition data scientist untuk bidang financial market, namanya Numerai, coba aja lihat nanti. Numerai itu dia kasih datasetnya itu free untuk orang compete, dan datanya itu mahal ya, tapi mereka encrypt, jadi kita nggak tahu itu tuh dasar isinya apa gitu, tapi kita bisa pakai untuk machine learning model untuk melakukan prediction aja gitu ya, karena kita nggak tahu fiturnya ini apa sih sebenarnya, kan udah di masking, udah di encrypt lah ya, homomorphic encryption ya. Oke, ini data silo ialah ya data lake ya kan, kita punya data yang memang di govern dan gak harus centralized ya, bisa decentralized, dan kita
ya harus hormati apa kedaulatan dari masing-masing institusi juga dan kedaulatan data gitu ya. Nah, ini ada GPU, TPU ya kan, Tensor dari Google, dan kalau bisa memang open source ya. Ini penting ya, karena supaya kita nggak locking di dalam satu produk gitu ya. Dan banyak sekarang yang misalnya untuk data platform gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat, ini ada data platform untuk oil and gas, dan kemarin aku coba terlibat di sini juga ya. Ada beberapa masukan yang aku kasih karena mereka itu bidang data platform untuk energi industri ya. Karena banyak pihak yang terlibat, ada operator, ada developer ya kan. Hampir mirip dengan konsep yang kita mau pakai. Ada model ya kan, bisa nyimpen model, datanya di sharing, bikin aplikasi, ada platform gitu kan. Nah ini kalau misalnya kalian lihat, ini dia bisa di deploy on premise ya, dan bisa di deploy di cloud. Jadi kalau misalnya dilihat, ini lengkap banget ya. Untuk masalah data governance dan yang lain-lain, ini juga dijelasin di sini ya, apa sebenarnya uh, roadmapnya gitu. Ini ada Mercury release, aku kemarin coba lihat ini, dia konsepnya bagus sih ya, untuk single data platform ya, tapi di dalam bidang oil and gas ya, sekarang nyebutnya sih industri ya kan. Jadi di sini lengkap sih ya. Nah kita lihat, bisa lihat vision missionnya supaya datanya nggak lock gitu ya, dan mereka udah ngambil apa juga, ini energy stick udah masuk ke dalam WSDU, ini open group lah ya kalau kalian tahu ya. Tapi ini kalau energy stick ini adalah data transfer ya, sama skema, bukan storage ya. Jadi moving business ya, dia in the moving business. Ini aku adalah salah satu pembuat spesifikasi ATP ini juga dulu waktu kerja di Houston ya, di oil and gas juga. Nah di sini ini data transfer ya, tapi data yang ditransfer itu ada skemanya. Kalau misalnya skema di finance itu ada namanya fix ya, fix specification, fix ya. Di finance coba ya, financial interchange gitu ya, ya. Nah ini fix trading, dia ada ini ya, ada fix ya. Jadi ini dipakai di exchange ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat nih, industri ya kan, independent dan natural ya. Jadi dia nggak spesifik ke dalam satu company. Ini dibutuhkan, standar itu dibutuhkan ya. Misalnya kalian mau cari di bidang open group ya, coba kalian lihat ada open group ya, coba ya. Ada juga yang OPC ya kan, OPC standard. Ini untuk industrial ya kan. Nah kalau yang ini open group ini kayaknya dia ada juga yang, kalau misalnya kalian pernah ngambil TOGAF gitu ya, itu dari open group ya. Ini ada yang untuk, kan kita lagi masalah COVID dan yang lain, ini ada mengenai ada yang mengenai medical ya, ya, certification, forum ya, forum. Ini ada healthcare forum dan yang lain-lain. Kita sebenarnya bisa liatin di sini standarnya sebenarnya gimana sih gitu ya, supaya nggak jadi outlier in the universe gitu ya. Jadi kita coba liatin healthcare, ini ada dia. Nah ini ada healthcare forum, mereka itu pakai format VHM ini, VM for Builder ya kan. Dan ini biasanya ada open source-nya juga gitu loh, FVHM Health open source GitHub, coba ya kalian bisa lihat yang kayak gini gitu loh. Ini ada models, ada builder source gitu ya, ada healthcare, banyak open source. Tinggal kita lihat, check out source code-nya, kita lihat gimana cara menggunakannya, baru ya kita adopsi ke lokal. Kalau apa, contribute back bagian-bagian yang enggak spesifik ya. Nah balik lagi ke sana, ini udah cyber security. Nah panjang ya. Jadi harapanku juga teman-teman baca ini,
terutama kalau dari sisi engineeringnya apa yang bisa kita kontribusikan dari data engineering Indonesia, terutama mengenai engineering partnya, how to create something that can be used for the Indonesian. Yeah, thank you. See you next time. Bye.